Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nusalli wa nusallim ala habibina al-Mustafa wa ala rasulina al-Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man istanna bi sunnati ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqan ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami berterima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan sekali lagi oleh Takmir. Kemudian juga kami berterima kasih sekali atas kehadiran para jamaah yang ikut dalam rangka membahas ya masalah muamalah, dan tentu saja kami berharap dan berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, memberikan kemudahan bagi Takmir serta para jamaah sekalian untuk istiqomah ya, dalam meniti syariat yang memang Allah telah tetapkan melalui Rasulnya. Nah, langsung saja para jamaah sekalian. Jadi kita akan lanjutkan pembahasan berkenaan dengan muamalah. Namun kalau memang ada yang berkenan untuk bertanya karena kurang jelas atau memang ada yang ingin disampaikan atau ada masukan, silakan dipotong ya, insyaallah ya. Jadi harapannya ya saya bisa atau kami bisa mengambil faedah dari para jamaah sekalian ya. Baik, langsung saja kami lanjutkan sedikit ya. Kemarin kita bahas bahwasanya jual beli itu ya, jual beli itu ada beberapa bentuk ya. Pertama diantaranya adalah kita tahu ada barang ditukar dengan uang langsung gitu ya. Ini sudah mafhum. Jadi kita menyerahkan uang, sebagai pembeli kita menyerahkan uang, kemudian penjual menyerahkan barang. Kemudian ada yang uang itu dibayar di muka dan barangnya menyusul ya pada waktu yang disepakati. Ya, ini dinamakan salam atau salaf. Yang ini dipraktekkan di zaman Nabi itu oleh penduduk Madinah untuk mendapatkan buah kurma setahun atau lebih, tapi dibayarnya sekarang. Kemudian yang ketiga, barang diterima duluan, uangnya menyusul nanti. Ya. Disebut juga bai'ul ajal ya, tidak tunai. Jadi barangnya diterima di muka, uangnya nanti. Seperti kredit ya. Dan yang keempat, ini adalah barangnya nanti, uangnya nanti juga. Ini jual beli utang dengan utang atau disebutkan bai'ul kali bil kali. Kalau yang tiga di atas ini tidak masalah dengan ada beberapa perincian, tapi yang terakhir ini yang jelas bermasalah. Jual beli utang dengan utang. Ya. Memang ada zaman sekarang. Ya ada sih. Jadi sudah komitmen, sama-sama komitmen, penjual komitmen, pembeli juga komitmen. Di waktu mendatang ya akan terjadi jual beli, tapi komitmennya sekarang. Ya maaf saja para jamaah sekalian. Saya kasih contoh yang sederhana ya. Maaf sekali. COD ya. Ini
Ini pandangan sekilas ya, kami mendengar dari guru kita, ya Ustaz Irwandi. Pandangan sekilas, misalnya COD, cash on delivery, jadi kita pesan barang di internet, ya pesan barang di internet, bayarnya nanti saat barang itu tiba, ya. Misalnya saya beli HP, misalnya, ya saya beli HP, ya bayarnya saat barang itu tiba. Barang misalnya H0 ya, H0 itu ya. Nanti misalnya sampai itu H+3 misalnya. Misalnya ya. Sepakat H0. Maksudnya hari H-nya itu ya. Sepakat. Jual beli nih. Diklik oke ya. Kemudian bayarnya nanti, yaitu perkiraan H+3. Barangnya juga nanti datang H+3, barang datang ke rumah saya. Berarti apa? Barangnya nggak ada, uangnya juga belum. Tapi sudah transaksi. Ada yang kurang paham atau jelas atau kurang jelas? Jelas ya? Ya. Nah, kalau paling aman gimana Mohsin? Ya, kalau boleh usul ya, paling aman ya ditransfer. Toh uang tidak akan hilang. Ya. Insya Allah nggak akan hilang ya. Karena misalnya marketplace itu kan dia tidak langsung transfer uang itu ke penjual ya saat kita bayar, tapi disimpan dulu sampai apa barang itu tiba di kita, kemudian kita lihat sesuai dengan spesifikasi, dan akhirnya kalau udah kita ada konfirmasi ya, terus sudah diterima, maka biasanya uangnya akan diteruskan. Itu usulan saya saja begitu ya. Dan ini juga menjadi penting juga ya bagi para jamaah yang biasa jual beli internet juga melalui online, harap ya berhati-hati gitu. Nah ini ya, ya. Ah, ah. Oke, oke, baik. Kalau misalnya Bapak sampaikan bahwasanya mesin transaksinya itu adalah saat barang tiba. Berarti kalau saat barang itu tiba ada opsi cancel boleh. Ya, ada opsi cancel boleh, itu artinya. Jadi tanpa ada alasan misalnya, pokoknya saya nggak mau deh, nggak jadi. Nah, nggak jadi. Kalau memang betul seperti itu di terms and conditionnya, ya artinya boleh di cancel selama ya barang itu belum diterima misalnya, ya nggak apa-apa, berarti memang belum akad. Tapi kalau sudah artinya sudah mengikat, soalnya ada di beberapa marketplace ada tulisan sudah diklik itu berarti sudah deal. Nah, berarti sudah mengikat. Itu bedanya ya. Jadi kita lihat saja terms and conditionnya, syarat dan ketentuannya bagaimana. Ya. Kan tulisannya beli kan, ada masukkan keranjang, ada beli, ada macam-macam ya di bawah yang beda-beda. Ya. Jadi itu yang membedakan. Kalau di luar negeri mereka itu ada khiyar, ada opsi. Di sebagian negara ya, nggak semua negara ya. Di Amerika mungkin seingat saya. Jadi memang ada opsi pengembalian kalau mereka nggak suka. Nggak ada alasan apapun, nggak suka gitu aja. Tapi kalau di Indonesia kita lihat yang viral, yang susah adalah ojeknya. Ketika si pembeli nggak mau bayar, maaf ya, ojek online-nya. Itu kan jadinya masalah gitu. Saya nggak tahu apa masalahnya di ojek online, tapi kayaknya nggak seneng gitu aja ojek online. Makanya dia videokan dan viral. Saya nggak tahu ketentuannya bagaimana, tapi mungkin apakah bensinnya ataukah memang dia harus nalain atau gimana, saya nggak paham. Ya. Jadi ya makanya kan kita harus saling mengerti ya. Maksudnya kalau memang kita sudah COD dan memang disepakati bahwasanya boleh ya di cancel selama belum, ketika barang tiba di cancel nggak apa-apa ya, berarti belum akad, baru pesan gitu ya, baru pesan. Dan ingat para jamaah sekalian, tidak boleh membeli emas, perak
melalui online. Ya, melalui online tidak boleh. Kecuali memang sekali lagi akadnya adalah saat kurirnya tiba. Ada ketentuan akadnya itu dilakukan saat kurir tiba. Jadi meskipun dibayar duluan, kita beli emas antam misalnya ya, maaf, emas antam kita beli yang batangan yang 1 gram, nggak tahu sekecil apa 1 gram ya, atau yang mungkin 5 gram ya, 5 gram batangan itu yang yang batangan 24 karat ya, bukan yang biasa antam keluarkan tuh ya. Maka meskipun ditransfer, ya kita transfer duluan, tetap tidak boleh karena persyaratan untuk komoditi ribawi yang 6 itu adalah cash, ya, on the spot, ya, yang merujuk kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Adz-dzahabu bid-dzahabi, wal fiddatu bil fiddati, wal burru bil burri, wasyairu bis syairi, wat tamru bit tamri, wal milhu bil milhi, mithlan bi mithlin, yadan biyadin. Fa in ikhtalafat hadhil ajnas, fabi'u kaifa syi'tum idza kanat yadan biyadin." Jadi ini juga ya penting. Termasuk juga kalau membeli saham yang ini perusahaan, ya, dia itu perusahaan yang memang menjual emas. Itu juga harus cash ya. Ya. Jadi tidak bisa diserahkan nanti karena saham itu nanti mewakili barang perusahaan. Ya. Saham itu mewakili barang perusahaan. Jadi agak agak ya perlu baca-baca begitu ya sebelum bertindak ya, teman-teman sekalian. Para jamaah sekalian, maaf. Perlu sebelum melakukan jual beli yang sifatnya kita belum tahu atau kita ragu, ya kita perlu baca-baca sedikit. Nah, kembali ke pembahasan kita. Nah, di sini ada jual beli itu ditinjau dari harga, ada berapa macam. Yang pertama adalah tawar menawar, bai'ul musawamah. Ini umumnya ya, tukang sayur dan yang lainnya. Jadi kalau dari sisi harga, jual beli itu ada yang model musawamah, tawar menawar. Jadi penjual tidak memberikan informasi terkait modal yang dia keluarkan. Jadi kita nawar langsung. Ini nggak ada masalah ya. Ada namanya bai' amanah. Bai' amanah itu apa? Di mana pihak penjual menyebutkan harga pokoknya. Ya, harga pokoknya disebutkan, kemudian dia menyatakan kepada si pembeli, terserah kamu mau kasih saya untung berapa misalnya. Ya. Tapi cuma nggak tahu jujur apa tidak, kadang-kadang yang penjual bilang, aduh modalnya aja nggak dapet kalau ditawar misalnya, gitu. Saya nggak tahu ya, apakah itu masuk ke dalam yamin al-ghamus. Yamin al-ghamus itu ada yang sampai bersumpah, ya, demi Allah misalnya, modalnya aja nggak dapet kalau nawar segitu mah. Padahal bisa jadi dia berdusta. Ya, jadi masuk dalam yamin al-ghamus. Yamin al-ghamus itu sumpah yang menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Ya, nah, makanya kan harus hati-hati ya. Sama-sama boleh ya, nggak ada masalah ya. Jadi kalau terserah, boleh tawar menawar atau menyebutkan harga. Maka murabahah, kalau di istilah bank syariah ada namanya murabahah. Bai'ul murabahah lil amir bisyira. Makanya kalau misalnya bank syariah itu yang membelikan barang, ya, maka dia harus kasih tahu kepada nasabah berapa modalnya, nggak boleh sembunyi. Karena namanya apa? Namanya murabahah di sini, masuk dalam bai'ul amanah, jual beli amanah. Jadi istilahnya minta untung. Ya. Saya belikan Anda mobil, ya. Tapi harga sekian, tapi saya minta untung sekian. Ya nggak apa-apa kalau misalnya saling ridho. Ya. Cuma nanti kan ada tambahan-tambahan lain ya para jamaah sekalian. Apakah nanti ada klausul, di dalam klausul itu ada denda
pertambahan apabila terlambat, kemudian apakah langsung sita kalau misalnya ada wan prestasi atau tidak mampu bayar mungkin ya, dan lainnya. Tapi kita lihat dari sisi pertama dulu, dan ini biasa ya produk yang tambahkan sebagian akademisi mengatakan daripada ribet-ribet ya. Misalnya kan ada akademisi dari Malaysia seingat kami ya, beliau menuliskan suatu suatu tesis ya atau disertasi saya lupa. Beliau menyatakan kalau memang mau paling aman ya sudah murabahah saja katanya. Bank syariah itu nggak usah mudharabah, nggak usah macam-macam lah, ribet katanya, nggak jelas juga gitu. Ya. Jadi mudharabah itu bagi hasil ya. Kemudian juga ada beberapa akad lain, tapi yang paling aman dalam murabahah saja. Jadi bank itu membelikan barang yang mau kita inginkan ya, dan kemudian kita bayar. Ada juga bank itu bisa membelikan jasa. Memberikan jasa gimana? Misalnya orang kuliah tidak punya uang, ya, maka di sini kita kuliah itu kan sebenarnya beli jasa ya para jamaah sekalian. Ya, beli jasa apa? Diajari. Nah, maka bank itu berurusan dulu dengan pihak sekolah, dia bayar dulu, kemudian nanti jasanya apa? Dijual ke kita selaku nasabah. Jadi kita nggak berhubungan dengan sekolah lagi. Kalau Anda tahu, ini sebagian hotel ya, nggak semuanya. Di Mekah misalnya atau Madinah, bisa jadi pemilik lantai 1, pemilik layanan ya, pemilik lantai 1, lantai 2, lantai 3 beda. Itu hotel ya. Karena misalnya lantai 1 ini sudah dibeli dari pihak pemilik bangunan adalah fulan A misalnya, si A. Di lantai 2 B. Nanti yang si A ini jual lagi kepada jamaah haji, jamaah umroh. Itu sah-sah saja kalau memang sudah difahami kalau itu sudah disepakati bersama. Ya. Jadi jual beli itu bukan hanya barang ya, jasa juga beli. Kita ketika pakai ojek itu kita beli jasa, ya, beli jasa. Baik, kembali ke pembahasan kita. Nah, ada rukunnya, rukun jual beli ini yang memang sudah kita tulis sudah lama yang rukun ya. Jadi sampai sholat ada rukunnya ya. Sholat ada rukunnya. Jual beli juga ada rukunnya. Kalau orang nggak tahu rukun sholat, bahaya. Ya, misalnya dia nggak bisa bedakan para jamaah sekalian. Apakah tasyahud awal itu rukun ataukah dia itu adalah wajibatus sholat ataukah dia termasuk sunanus sholat? Kalau dia nggak bisa bedakan, bingung. Ya, bingung. Apakah baca Al-Fatihah itu rukun ataukah membaca surat setelah Al-Fatihah itu rukun ataukah cuma sunnah saja misalnya. Jadi kita harus tahu nih ibadah itu secara umum ada rukunnya biasanya. Nah, jual beli juga meskipun jual beli ini termasuk muamalah ya, interaksi sosial ya, tetap ada rukunnya yang perlu kita perhatikan. Dan kalau nggak ada rukunnya ini ya nggak sah. Seperti pernikahan, misalnya di antara rukunnya adalah wali, saksi, ya, mempelai ya, wali dan saksi maaf ya. Jadi kalau misalnya nggak ada wali, maka tidak sah karena rukunnya nggak ada, nggak lengkap. Ya. Kalau nggak ada mahar gimana? Nggak disebutkan mahar, sah nggak kira-kira? Nantilah maharnya. Mahar bukan rukun ya, bukan rukun nikah. Ya. Baik, kita kembali ke pembahasan kita. Jadi ada rukun jual beli, dan ini penting ya. Satu rukun nanti ada banyak turunannya, derivasinya. Rukun jual beli yang pertama adalah pelaku transaksi.
Itu penjual dan pembeli. Ya, kalau penjualnya nggak ada, pembelinya nggak ada, maka seperti apa? Ada nggak contohnya? Penjual nggak ada, pembeli nggak ada. Ada nggak contohnya para jamaah sekalian? Banyak. Itu orang yang apa namanya mafia tanah itu apa? Penjual yang nggak ada, bukan dia penjual, bukan pemiliknya, saudara. Ya, dia bukan pemiliknya kan? Mafia tanah itu, dia jual di siapa? Punya orang. Naudzubillah min dzalik. Ya, jadi nggak sah. Nanti yang sudah bayar gimana Muhsin? Nah, itu urusannya kejar ke siapa? Kejar ke si penjahatnya, bukan kejar si siapa? Pemilik tanah. Pemilik tanah nggak tahu. Ya. Jadi pertama, rukun yang pertama adalah jadi pelaku transaksi ya, harus ada penjual atau pembeli. Kemudian yang kedua adalah objek transaksi. Objek transaksi itu adalah harga dan barang. Objek transaksi itu adalah harga dan barang. Dan yang ketiga adalah akad. Akadnya. Akadnya. Kalau misalnya para jamaah sekalian, transaksi tapi nggak ada pembelinya, sah atau tidak? Misalnya nih, contohnya apa Muhsin? Ada nggak, tahu nggak contohnya? Jual beli tapi nggak ada pembelinya, nggak ada gitu. Nah, jadi seperti kalau zaman dulu namanya surat kaleng ya, sekarang namanya pesan kaleng, pesan online, barang-barang dikirim misalnya, eh, maaf nih, misalnya nggak suka sama Adi misalnya, maka saya pesen tuh banyak barang-barang COD ke rumah Adi. Nanti orang-orang nagih ke siapa? Ke beliau. Bukan pembeli padahal beliau kan. Jadi orang ngarahnya ke beliau. Ya, ini ada nggak kira-kira? Ada, gitu kan? Diteror pakai apa? Ya barang-barang online itu. Yang rugi, yang kasihan tuh nelongso kadang-kadang siapa para jamaah sekalian? Ojeknya gitu ya. Kasihan sekali. Dia pesen pizza atau gimana, atau yang ya barang-barang mahal ya. Nah, jadi penjual dan pembeli. Nah, penjual dan pembeli ini ada turunan syaratnya. Yaitu apa misalnya? Ayyakuna akilan balighan. Jadi berakal, balik, kemudian rasyid, ada tiga ya. Ini nanti kita sedikit. Pertama, jual beli itu apa? Pelakunya, jual beli harusnya apa? Berakal. Ya. Kalau tidak berakal, tidak sah jual belinya. Ada penjual, ada pembeli, tapi salah satunya nggak berakal atau dulunya nggak berakal. Misalnya nih maaf, misalnya orang gila kan karena dikasih duit, ya kan? Dia beli tuh, dia ngasih duit apa? Ngasih duit untuk beli minuman misalnya, nggak sah. Terus gimana dong Muhsin? Harusnya ada walinya begitu ya ngurus. Orang gila kalau di idealnya ya, orang gila itu tidak kelayapan gitu ya, tidak keluyuran. Ya, ya orang gila itu. Tapi kalau orang gila beli rokok gimana? Ngerti kan ngerokok kan? Ya, rokok. Iya. Rokok itu kan ada seninya sebenarnya. Saya juga nggak ngerti caranya, tapi saya ngeliat orang tuh ada, maksudnya ya ada caranya gitu orang. Tapi kalau dia bisa gitu saya juga bingung. Ya. Saya juga nggak ngerti sebenarnya. Iya. Ya. Tapi intinya ada dua masalah kalau beli rokok ya, dari sisi barangnya, kemudian dari sisi orang gilanya itu. Yang kedua, maaf para jamaah sekalian juga, misalnya berakal ini, kalau orang pikun nggak boleh, makanya beli tanah ke orang yang udah tua nggak boleh. Paham ya? Pikun. Dia tidak mengerti arah barat, arah timur. Ya. Dia nggak ngerti keluarganya yang mana. Kemudian, B,
beli nih 100 juta tanah yang sono. Tanda tangannya kan dia masih ngerti tanda tangan, tapi nggak ngerti tentang struktur tanah ini. Nah, kalau gitu gimana Musin? Ya itu idealnya apa? Ada walinya, ada siapa yang mengurusinya dia. Wali itu bisa bukan harus orang lebih tua, anaknya juga bisa menjadi wali. Dalam artian yang ngurusi gitu. Jadi harus hati-hati. Tapi ini yang dimanfaatkan oleh orang nggak benar ya. Mbahnya udah tua, disuruh tanda tangan sama cucunya. Pokoknya tanda tangan nggak ngerti ya. Kasihan. Tanda tangan apa? Jual beli tanah. Ya pembeli nggak tahu apa-apa. Pokoknya gini. Jadi ribetnya di situ ya para jamaah sekalian. Ribetnya di situ. Nanti makanya kan di padang mahsyar tuh lama kayak gini. Dihisap lama kayak gini nih. Kenapa? Ini banyak masalah ini. Banyak masalah. Dari tanah itu kita nggak tahu tanah ini dulu misalnya bener nggak tanah ini nggak ada benar-benar milik anunya, apakah tanah fasum, tanah fasos kemudian dibikin sertifikat. Ribet urusan ini zaman sekarang. Ya. Antum yakin nggak tanah antum yang antum tempati sekarang ini nggak ada masalah sama sekali, clear nggak ada masalah sama sekali. Bisa jadi zaman dulu peperangan, bisa jadi maksudnya ini ada orang ngambil hak saudaranya, nggak tahu kita. Memang kita nggak diminta untuk seperti itu, tapi itu bukan urusan kita kalau sudah clear ya. Tapi yang jelas nanti urusan orang-orang sebelumnya yang ngerti, ya, yang ngerti. Ya kita sebagai anu ya nggak menelusuri sampai 7 turunan ke atas juga nggak wajib begitu juga gitu. Cuma maksudnya kenapa kok lama itu? Ya begini nih, urusan satu orang itu beda-beda begini. Ya. Makanya kan dikatakan kenapa orang kaya itu lebih lama ya begini urusan 500 tahun orang miskin 500 tahun lebih apa? Lebih cepat masuk surga. Karena begini. Apakah semua hartanya itu dapatnya benar atau tidak? Ya. Dia developer misalnya. Ya. Apakah dia tutup mata ketika bawahannya itu melakukan apa? Alih tanah ataukah tidak? Misalnya. Banyak hal. Nah, kembali ke pembahasan kita. Jadi gitu ya. Pertama harus berakal. Kemudian balik. Jadi orang yang berjual dan beli harus balik. Anak kecil, anak TK dikasih duit, misalnya beli permen, nah itu sebagian orang mengatakan boleh karena tapi beli yang sifatnya wajar untuk anak kecil. Karena dia belum balik kan ya. Tapi kalau misalnya anak kecil dikasih kartu kredit, dia beli motor, nggak sah. Karena itu bukan apa? Bukan anak kecil meskipun dia crazy rich misalnya ya. Crazy rich katakan ya. Gila bener katanya. Gila berapa namanya? Kayak gila gitu ya. Gila bener. Kayak bener maksudnya, maaf. Kayak bener. Ya. Nah, ini harus tahu ya. Di anak kecil tidak sah kalau memang dia jual beli untuk sesuatu yang memang bukan selevel dia. Ya. Kemudian berikutnya adalah Roshid. Roshid itu apa? Roshid itu yang tiga adalah penjual dan pembeli itu adalah orang yang apa ya? Roshid itu istilah kita orang yang ngerti jual beli dan ngerti efek serta akibat. Ada orang itu berakal, balik, tapi dia itu apa perjamaah sekalian bisa jadi apa? Dia kayak anak kecil gitu, nggak ngerti efek dari jual beli itu. Ya. Gimana? Ya resiko, jadi konsekuensi jual beli nggak ngerti. Resiko betul, konsekuensi juga nggak ngerti. Resikonya bagaimana? Tadi ada orang dia itu sampai misalnya maaf ya, ada orang kan kalau misalnya kita tahu orang ini lapar mata tahu nggak? Tapi ekstrim bukan biasa ya. Ya, hobinya misalnya bisa beli apa namanya? Misalnya beli tas mahal misalnya. Misalnya. Dia nggak peduli pokoknya mau jual rumah kayak apa pokoknya harus beli itu tas mahal itu. Ya, Gucci atau Calvin Klein atau apa namanya yang itu yang mahal-mahal itu ya. Maka seperti ini penjual kalau tahu seperti ini nggak jual ke dia. Paham ya? Jadi sama juga orang eh, kredit mobil tapi jual rumah. Kredit mobilnya misalnya
yang dibeli adalah apa namanya yang Tesla 1,5 miliar misalnya. Ya, rumahnya ya segitulah ya, nggak sampai 1,5 miliar, tapi tetap ya. Itu orang nggak rosyid namanya, nggak rosyid, nggak apa namanya, nggak ngerti baik dan buruk itu. Dia berakal sih, tapi contohnya ada nggak seperti itu? Ya ada, besar pasak daripada tiang, misalnya dia gajinya seberapa, pengeluaran seberapa. Dia suka gaji apa, suka traktir teman-temannya, nggak peduli keluarganya misalnya. Ada seperti itu, ada. Ini nggak rosyid orang seperti ini. Maka antum kalau ditraktir orang seperti ini jangan mau. Nanti apa? Kasihan istri, betul. Dan nasihati. Ini bisa jadi apa? Karena memang dulunya dia itu dimanja atau memang pendidikan. Mungkin dia jaya waktu dulu. Sekarang nggak lagi turun di bawah. Maka ini juga harus diperhatikan. Jadi nggak sederhana kan. Tapi mesti apa kita perlu tanya? Sebenarnya nggak perlu tanya. Cuma kalau ini kan teman kita atau orang yang kita kenal. Nggak, kita nggak, misal penjual terus tanya, kamu nggak ngerti nggak ini? Ya. Enggak sih. Ya. Tapi kalau gila kan ketahuan, kelihatan orang gila ya. Biasa sih kelihatan ya. Kalau kecil juga kelihatan. Cuma yang rosyid ini agak susah. Orang yang ngerti baik dan buruk ketika transaksi atau risikonya atau konsekuensinya. Kalau nggak kelihatan ya sudah. Sama seperti antum jual apa namanya daleman perempuan. Bisa jadi dipakai ke pantai, bisa jadi dipakai di rumah, kan nggak tahu. Ya kan? Ya kita nggak perlu tanya. Tapi kalau misalnya antum tahu ada bencong, antum jualan kosmetik, ada bencong beli kosmetik, ya kemungkinan besar dipakai untuk itu menyamar kalau malam. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Kalau tahu. Ya kalau tahu. Kasihan. Ya. Jadi ini namanya ta'awanul birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya. Ya. Jadi macam-macam. Kalau antum misalnya jual onderdil sepeda, tapi ketahuan ini anak mau tawuran ini, jangan jual itu gearnya itu ke dia. Ya. Tapi kita nggak tanya, nggak wajib tanya. Tapi ketahuan ini rame-rame, Pak, gear mana? Bayar. Tahu nih, udah kelihatan tandanya gitu ya. Jadi ini saya situ. Sama juga orang apotik atau toko kimia punya alkohol, tapi ketahuan ini anak pang yang kayaknya mau pakai apa? Oplosan. Alkohol ya, campur apa oskadon apa enggak tahu. Coba nyamuk atau gimana ya. Nah, ini bahaya situ. Ya. Baik, kembali ke pembahasan kita. Ada pertanyaan? Oh, ya. Saya pikir nggak ada, di mana? Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ah. Sebentar, saya jalan dulu. Gimana? Ah, ah, ah. Ah. Enggak sih, jadi enggak susah insya Allah. Lajnah Daimah, Komisi Riset Ilmiah dan Fatwa Arab Saudi, mereka memberikan pengecualian, ya. Pengecualian jual beli utang dengan utang itu kalau sama-sama diketahui, barangnya diketahui, uangnya diketahui jelas real. Tapi ini jarang ya. Ya. Tapi kembali kasus antum, sebenarnya
Ini masuk ke dalam istisna. Jadi istisna itu apa? Barangnya belum ada ketika beli. Ini agak longgar ini istisna ya. Meskipun sebagian ulama madhab tidak setuju dengan istisna. Istisna itu apa? Minta dibikinkan. Minta dibikinkan. Kalau salam itu kan barangnya nggak dibikin ya. Dia itu jual beli salam yang di zaman Nabi itu kan kurma itu kan nggak dibikin orang. Membeli barang yang dibikin itu lebih longgar hukumnya. Banyak kelonggaran. Misalnya bahkan DP dulu boleh, ya DP dulu boleh, nanti barangnya dikirim kalau jadi. Misalnya untuk apa namanya untuk walimah misalnya, dikasih uang muka dulu, sering ya uang muka dulu, nanti sisanya nyusul, ya, itu nggak ada masalah. Jadi sekarang tadi kalau transfer, ya transfer uang, kemudian makanan dikirim, nggak ada masalah. Kalau makanan dulu gimana? Makanan dulu dikirim, kemudian barang saat tiba dibayar, nggak ada masalah juga. Kalau misalnya yang ketiga, kalau misalnya uangnya nanti, makannya nanti, ya, makan nanti, tapi udah sepakat nggak boleh ada yang batalin sama sekali. Dua pihak nggak boleh saling batalkan. Maka ini kalau bisa dihindari. Kalau bisa dihindari. Ya, jadi gimana caranya? Ya udah antum yang ngalah. Antum yang ngalah. Jadi gimana nanti akadnya saat makanan itu tiba. Ya, nggak apa-apa kalau misalnya pas antum datang barangnya tuh akad saat itu. Jadi sekarang modelnya pesen. Jadi belum mengikat. Boleh, yang ketiga nggak masalah, tapi akadnya adalah saat antum datang ke rumahnya untuk naruh barang itu. Nggak tahu ini kebiasaan masyarakat, apakah udah boleh batal atau tidak? Ya, ya. Ya, ya. Nggak masalah kalau misalnya akadnya itu ini keluar dari perbedaan pendapat ya. Yang paling aman adalah antum ke situ, ke rumahnya antar barang atau wakil antum lah, nggak harus antum ya, misalnya si kurir atau yang lain. Ketika itu udah selesai, ketika udah sampai rumahnya baru, oh ya nanti 2 hari lagi ya, deal 2 hari lagi udah. Enggak, kecuali kalau memang apa disepakati. Ini udah deal ya, artinya saya beli nih jadi nih, nggak mungkin saya batalin nih. Iya, makanya lah kalau yang paling aman ya apa? Ya sudah antum ya udah nanti kalau memang bayarnya 2 hari lagi, ya udah nanti saya anu aja deh kita apa namanya saat barang tiba di rumah Anda deh. Oh kalau lupa misalnya enggak ada masalah kalau lupa ya. Itu enggak disengaja. Kalau lupa enggak disengaja. Ya. Gimana? Ada pertanyaan? Ya. Assalamualaikum. Ya. 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 Fasum atau fasilitas umum itu dalam setahu kami ya dalam regulasinya atau undang-undangnya
ini secara umum ya, kan nggak tahu kalau ada khusus case by case. Secara umum adalah ya milik masyarakat sekitar misalnya fasilitas umum. Biasanya kan dipakai untuk sekolahan atau yang lain ya. Ya kayak gitu ya. Itu berarti apa? Bukan perorangan. Ya. Kalau misalnya saya ini ngelaman nggak dipakai nih, adalah saya anu sendiri, ya, garap sendiri atau saya pakai, saya manfaatkan untuk kolam ikan dan yang lain. Berarti otomatis saya ini, maaf, ya mengambil hak orang lain. Ada motor orang nganggur, saya pakai aja, nggak ada yang ngaku kok, saya pakai aja. Atau ya ada, ini ketahuan punya orang, jelas punya orang, cuma ya nggak mungkin punya jin ya. Jin juga gimana ya, atau yang nggak dikenal. Intinya adalah ini punya jelas fasum. Jadi ketika dia pakai, harusnya dia mengikuti prosedur yang ada. Ya, nggak tahu apakah nanti dia izin RT atau RW atau seterusnya, nggak paham ya kalau penggunaan fasum selain yang umum ya biasa sekolah dan yang lainnya. Tapi ada prosedurnya. Ya. Kalau misalnya tanpa izin, ya berarti namanya istilahnya apa, gosok juga bisa ya, menggunakan barang-barang tanpa izin. Kalau kita membeli dari dia, ya sebenarnya nggak berat. Seperti yang syarat pertama tadi, dia nggak memiliki barangnya. Ya. Iya, antum nggak perlu bayar ke dia. Ini kan bukan hadiah. Tapi dia mungkin sudah gali sudah. Nah itu kenapa kok gali? Siapa yang nyuruh gali kan gitu? Bukan tanah dia. Antum punya pekarangan nih. Ada orang daripada kok kayaknya kosong nih nggak dipakai, gali ya orang, kemudian dimasukin apa namanya ikan air gitu. Ya agak aneh gitu, nggak logis. Ya kita lihat prosedurnya ya. Jadi antum nggak ke si orang yang tadi, tapi prosedur gimana sih kalau memakai fasum ini? Tapi yang resmi ya, nggak tahu persis ya. Maka ditanyakan ke RT, ke RW atau kepala desanya bagaimana. Ini yang benar ya. Mungkin juga ada RT RW atau oknum ya. Bisa jadi nggak semuanya ya, oknum ada ya. Tapi nggak, sekali lagi demi Allah nggak semuanya. Ada ya oknum yang mungkin seperti itu. Jadi nggak sampai ke atas, tapi sampai dia saja. Jadi pokoknya kita lihat antum lihat itu adil dan dia ngerti hukum, ngerti regulasi, ya udah. Ya, nanti dilihat kalau emang ternyata nggak ada celah, sudah antum lepas. Antum harus itu ya, maaf sekali lagi harus baca dulu nih aturan. Saya nggak berani komentar, kecuali kalau memang disebutkan dalam peraturan tuh boleh RW untuk memberikan wewenang atau punya wewenang untuk memberikan izin. Nah itu sah saja. Kalau ada loh ya, kalau ada di undang-undang seperti itu nggak masalah. Kalau memang ada seperti itu nggak ada masalah. Nanti mungkin duitnya kas desa atau apa. Ya, ya. Ada nih. Tadi ada. Oh, ya. Oh, ada. Ya. Tolong diulang, tolong diulang. Tolong diulang. Kredit ada yang halal dan haram terus. Ha? Ha? Ya. Jadi ini pertanyaan berkaitan dengan keuntungannya atau kreditnya kira-kira? Banyak. Ah ya. Jadi namanya murabaha ya. Sama seperti lembaga keuangan tadi, mereka ya, ada dulu ya. Ya siap, siap. Jadi
kita ingin membantu saudara kita dengan memberikan membelikan kebutuhan saudara kita dengan cara kita memberikan dia kesempatan untuk kredit ya. Dan di sini kita lihat sebenarnya kan uang itu ada para pedagang itu dia juga menghitung inflasi namanya. Menghitung inflasi. Inflasi itu apa? Ya nilai dari uang itu kan terus merosot ya, inflasi biasanya. Uang zaman dahulu lebih mahal daripada uang zaman sekarang. Maksudnya gimana? 1.000 rupiah tahun 90 beda dengan 1.000 rupiah tahun 2021. Artinya uang zaman dulu lebih mahal daripada uang sekarang. Nah, para penjual itu kan juga menghitung gitu kan. Ketika dia memberikan kredit juga menghitung. Ini misalnya 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Dia masukkan ke dalam nilai supaya dia juga nggak rugi. Ya. Nah, kembali ke pembahasan kita. Kalau kita memberikan saudara kita nih, dia misalnya perlu jam tangan. Dia ingin beli tapi nggak mampu cash. Dia minta bantuan kita, maka kita belikan jam tangan itu. Kita bisnis dengan dia, oke gak apa-apa, ya. Saya belikan jam tangan ini 1 juta, ya. Tapi nanti Anda bayar ke saya dengan cara nggak cash, ya, selama 6 bulan. Kalau di total misalnya jadinya 1,5 juta misalnya, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting Yang penting kita lihat kalau ukurannya gimana Muhsin, ukuran keuntungan itu berapa? Ukuran keuntungan berapa? Sebenarnya dalam Islam itu tidak ada ya ukuran keuntungan. Laba itu nggak ditentukan harus 1/3 atau 3/4 atau harus setengah. Enggak. Beda-beda tergantung keadaan juga. Antum beli bawang dari Brebes misalnya ya, bukan ijon ya. Beli bawang dari Brebes mungkin banyak ya, bawa ke Bogor. Kemudian ternyata saat sampai Bogor harganya naik ya, ekstrim ya. Kemudian antum mendapat keuntungan 3 kali lipat misalnya dari harganya, itu nggak apa-apa karena keadaan seperti itu ya. Yang tidak boleh keuntungan itu kata Syekh bin Baz rahimahullah, kalau harga pasar misalnya 30 ya, kemudian antum jual ke orang yang tidak tahu harga 40 atau 50 dan dia nggak tahu harga ya, kecuali kita kasih tahu harga ke pasar segini, saya jual ke Anda segini, itu beda. Ya. Maka ini namanya kedoliman. Nah kalau dalam kredit bagaimana? Ya kita umumnya saja. Jadi kan kemungkinan misalnya jam ini, kalau umumnya orang kasih kredit misalnya berapa persen? Ya, 6 bulan itu berapa biasanya? Ya umumnya pasar itu sebagaimana? Itu dari sisi jumlah labanya. Ya, labanya. Dan juga ini yang kasusnya kalau misalnya antum harus tekankan di awal, kalau misalnya terlambat bagaimana? Ya, terlambat apakah ada restrukturisasi ya, kata orang sekarang, restrukturisasi. Nanti ada akad baru atau ada kesepakatan baru ataukah bagaimana? Misalnya kalau bank syariah nggak tahu ya, mungkin ada sebagian bank syariah itu ada yang sampai 2 bulan, 3 bulan nanti ada baru jaminan itu dijual bersama. Ya, jual bersama. Nah kalau jam gimana Muhsin? Ya sama juga. Jam ini nanti kalau misalnya ternyata dia tidak mampu bayar 2 bulan, 3 bulan, kok dia nggak mampu bayar, maka ditulis itu kita akan jual bersama, dalam artian si pemilik itu ya diarahkan oleh kita untuk jual. Kita nggak jual karena itu sudah berpindah kepemilikan. Ya. Tapi kita temani dia untuk jual, ya, temani barang itu jual lagi, mungkin di OLX atau yang lain. Kemudian nanti itu hasilnya untuk membayar antum. Yang bayar antum, kalau ada lebih dikembalikan ke dia. Sisanya berapa, misal udah nyicil misal 3 bulan. Ya. Berarti tinggal melunasi yang 3 bulan itu saja. Ya. Tapi sekali lagi kalau memang antum takut, ya pakai jaminan saja kan. Misalnya, jam tangan Muhsin nanti bawa lari. Ya kalau antum takut atau ingin bantu tapi takut juga ini orang nggak jelas, ya antum minta jaminan saja. Nggak apa-apa.
Oh ya, ini ada. Ya, silakan sambilan. Bentar Pak, saya minta izin ya. Ini ada pertanyaan sebentar dari Ibu, saya lupa. Bentar. Kalau Anda kalau Anda jualan, menjualkan dagangan teman yang minta Anda untuk menjualkan tapi barang masih ada di teman Anda hanya posting lewat apa ini? Dengan sistem open PO, barang ready stock, ini bagaimana Ustaz? Nggak apa-apa kalau misalnya teman ukhti itu sudah apa namanya menjadikan ukhti ini sebagai wakil ya, nggak apa-apa. Tandanya wakil apa? Ya boleh bawa barang tanpa bayar dulu, di antar tandanya ya. Ya, di antar tandanya kalau wakil itu kita agen itu ya kita bawa barang tuh nggak perlu bayar dulu ke si pemilik, si produsen atau yang lain. Ya, jadi kita sepakat sama si pemilik barang atau ke teman kita, saya jualkan ya nanti saya dapat sekian persen dari ini atau lebih dari kamu harganya berapa, lebihnya buat saya. Dia, oh ya nggak apa-apa, kamu jualkan deh nanti dari saya sekian, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya memang jadi agen nggak ada masalah. Jadi bukan menjual, jadi maksud larangan menjual barang yang bukan milikmu kan. Tapi Malaysia Indak. Ya gimana Pak? Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Iya, iya, siap. Ya, tadi yang pertama lupa saya. Oh, apa anu ya, beda dengan yang tertulis ya. Beli ya kan. Jadi saya ini kisah nyata juga ya. Kadang kita beli dari misalnya ini kisah nyata, beli tanah 80 meter dari diukur manual. Tapi sama BPN jadi 88. Nah, kok bisa gitu Muhsin? Ya penjualnya untung nih, BPN-nya menguntungkan dia 88 3 meter, kalau 1 meter 2,5 lumayan kan. Nah, nah, gimana kalau sekarang ini pertanyaannya, apakah itu ukuran BPN ataukah ukuran penjual? Yang tadi itu. Berarti ukuran pemerintah seperti itu ya. Ukuran pemerintah seperti itu, BPN. Tapi faktanya nggak segitu. Ya. Nah, sekarang berarti kita lihat nih, si penjualnya ini ya kalau memang Allah ta'ala alam ya, Anda nggak tahu juga cara BPN ngukurnya. Katanya sih pakai laser atau gimana, saya nggak paham ya. Ya saya nggak paham, sekali lagi saya nggak paham ya. Tapi memang dalam satu kasus itu ya beda dengan ukuran pakai tali itu, macam tali itu ya, ukuran manual. Lebih banyak BPN-nya. Terus gimana yang salah siapa nih Muhsin? Yang diuntungkan penjual kan? Kalau ukur manual ya segitu, kalau sama BPN lebih banyak. Ya maaf saja. Ya ini kita kalau mau, berarti kalau kita nggak setuju berarti kita ke pihak BPN-nya. Penjual ya dia ngikut saja gitu. Kalaupun terjadi kedoliman, ya saya nggak tahu ya. Ya berarti pihak yang ngukurnya itu apakah profesional atau tidak.
Tapi betul Pak kata Bapak, kalau itu resmi, terkadang, saya mengalami sendiri soalnya, beda antara penjual sama BPN. BPN lebih besar, di itu lebih kecil. Ya sudah, gimana lagi ya, bayar ya full segitu. Tapi yang salah siapa Muhsin? Ya, yang ngukur itu nggak tahu dia. Gimana kalau bisa seperti itu? Atau ada, tapi sekali lagi nggak semua BPN ya, tapi ini kalau ini kasus case by case ya. Jadi ya sudah kita bayar saja. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah apa? Bikin saluran air. Nah, saluran air itu kan kalau memang itu fasum, ya berarti kalau kita perluas, maka jalan kan menyempit. Padahal itu kan untuk transportasi ya. Ya maaf saja, kalau terjadi gesekan atau apa, misalnya mepet banget mobil sama mobil, gara-gara kita majukan, ya bisa jadi masalah. Kita ikut andil di situ, bukan hak kita. Ya, bukan hak kita. Nah, mungkin tapi semua orang begitu. Ya. Agak susah juga. Maksudnya kita berusaha menjadi apa? Menjadi orang yang konsisten. Saya yakin sebenarnya kebahagiaan itu bukan dari luas tanah sebenarnya. Demi Allah ya. Kita melihat, demi Allah saya bersumpah demi Allah. Buktinya apa Muhsin? Itu orang kaya, rumahnya luas tapi bunuh diri, saya bingung. Bunuh diri lah. Karena ya keberkahan itu kadang rumahnya kecil, ya nggak luas-luas amat, tapi Allah berikan keberkahan. Ya, jadi ya kita anu aja, kita cari keberkahan aja. Nah, yang ketiga betul itu betul Pak. Saya ingat hadis Nabi SAW yang pertanyaan ketiga, Jibril senantiasa berwasiat kepadaku tentang tetangga. Ya. Sampai saya berpikir seakan-akan tetangga itu apa? Mewarisi saya. Karena disuruh baik, kita seakan harus apa? Memperhatikan. Kalau saya misalnya tetangga Bapak bikin sumur, ya itu kan otomatis akan menggetarkan ya. Kalau misalnya ya kalau manual ataupun yang bor, kemudian berefek kepada tetangga, ya just dolim. Tentunya dolim. Harus apa? Harus minta kehalalan. Ya, makanya Nabi mengatakan, "Faman kana lamatun li akhi falyatahallalhu al-yawma qabla alla yakuna dinarun wal dirham." Barang siapa yang punya kedoliman, masih melakukan kedoliman kepada saudaranya, maka hendaknya dia minta dihalalkan pada hari ini sebelum datang suatu masa tidak berharga lagi dinar dan dirham. Jadi jenengan berhak untuk meminta ganti rugi secara hukum syariat. Secara hukum positif setahu saya juga begitu. Secara hukum positif ya. Karena dirugikan harusnya apa? Harusnya ya dia nggak tahu caranya. Wah, ahli bangunan saya nggak paham ya. Gimana caranya supaya nggak bisa berpengaruh banyak kepada orang. Tapi tetap biasanya sih pengaruh ya. Cuma minta apakah ada ganti rugi uang ataukah dibenerin lagi sama dia. Ya. Oh, ya. Itu kalau saya nggak tahu tuh. Ya. Tapi demi Allah Pak, kalau jenengan istilahnya merelakan ketika mendapatkan kedoliman itu ya, Allah akan ganti dari yang lain. Ya, saya yakin sekali. Cuma yakinnya orang itu kadang bertentangan dengan matematika dia. Yakin kepada Allah beda dengan matematika 1+1=2. Itu yang kadang-kadang karena saking hebatnya matematika dia, jadi Allah kadang nggak diyakini janji Allah gitu. Nah itu ya makanya kita harus banyak hal di dunia ini yang nggak matematis tapi terjadi. Banyak sekali. Makanya kalau kita yakin, maka bismillah ta'ala akan apa? Ya. Saya ada ini kisah nyata Pak ya, kisah nyata ya. Kisah nyata. Seseorang, saya minta 2 menit lah. Jadi seseorang itu di jamaah gini ya, dia belikan jamaahnya itu minuman.
lagi ngumpul, lagi ada tausiah. Diberikan semua jamaah itu minuman. Ya. Dia pergi sebentar tuh naik motor, ditelepon sama orang. Ustaz, saya sudah transfer ya, 30 juta. Apa nih Pak? Itulah buat ini. Dia beri minuman itu nggak seberapa Pak. Ya, yang penting menyenangkan orang lah ya. Tapi balasan Allah besar sekali. Jadi betul kata Nabi SAW, mana qasad sedekatan min malin, tidak akan berkurang harta itu gara-gara sedekah. Dan Allah mengatakan, wahai anak Adam, berinfaklah, maka aku akan berinfak kepadamu. Maksud jenengan tadi berinfak dengan cara apa? Mengganti. Harusnya kan beliau berkewajiban, tapi udah diikhlaskan. Maka Allah akan buka dari jalan yang lain. Insya Allah. Ya. Baik. Oh ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insurance ini apa ya? Saya nggak tahu sistemnya, tapi asuransi ini kan konvensional jelas ya. Kalau pendidikan idealnya sih, wallahu ta'ala alam ya, kami pribadi sampai saat ini, sekali lagi ini sebatas pengetahuan kami yang terbatas ya. Belum ada yang betul-betul betul-betul yang sesuai gitu ya. Karena apa? Misalnya gini, ada kasus misalnya orang bayar kan untuk sekolah, untuk kuliah ya, maka dia bayar sekarang. Sebenarnya ini gimana nanti uangnya itu? Ceritanya gimana? Apakah dijamin akan kembali, ataukah diputar, ataukah bagaimana? Kalau bisa dipisah itu akadnya itu, antara yang pasti kembali sama yang diputar, sama pihak asuransi, insurance. Ya, iya. Di awal. Sekarang kan dijamin kan? Dijamin kan nanti pokoknya Bapak nanti klaimnya untuk biaya kuliah anak. Cuma sekarang tidak diketahui berapa biaya untuk kuliah itu masa mendatang. Kecuali kalau itu kan pokoknya nanti yang kami tanggung adalah misalnya sekitar 100 juta saja. Ya. Berarti kalau misalnya setiap bulan Bapak setor ya, Bapak store misalnya nanti jadi 5 tahun sampai 100 juta misalnya ya. Udah fix kalau dihitung, berarti minjemin gitu kan. Ya sah-sah saja. Ya, nanti dibalikin lagi sama dia gitu kan. Nah, apakah seperti itu? Ataukah bagaimana? Ya. Jadi istilahnya kalau kita seperti kita nabung sendiri sebenarnya. Cuma nabungnya di mana? Di asuransi gitu aja. Ya, nanti diputar sama dia dan kita nggak boleh pertambahan. Karena dia putar sama dia. Asuransi nggak mungkin membiarkan, tidak mungkin. Pasti dia apa? Dia akan investasikan ulang ke yang lain supaya dapat untung. Kan gitu. Cuma kalau misalnya ada gamblingnya, ada semacam perjudiannya, ada enggak jelasnya, maka ini juga perlu diperinci depan. Sekali lagi, bukan berarti ini kan karena saya nggak tahu ya. Bukan berarti sekali semuanya bermasalah, tidak, tapi karena yang saya tahu ya saat ini belum jelas gitu. Ya, ya makanya kan perlu dirinci bagaimana perjanjian di depan itu seperti apa. Antum bayarnya berapa preminya, dapatnya bagaimana? Preminya gimana? Apakah sesuai dengan yang antum bayarkan, ataukah bisa dikurang, bisa lebih? Bisa lebih. Investasi. Berarti investasi, berarti nasabah wajib ridho kalau rugi. Kan investasi. Tapi kalau misalnya, saya nggak mau, saya harus dapat untung, ya berarti bukan investasi. Nah, jadi namanya investasi itu kan secara nalurianya ya alaminya itu bisa rugi bisa untung. Kalau misalnya nasabah nggak mau rugi, ya berarti bukan investasi namanya. Ya itu yang mungkin agak, makanya kan dipisah tadi kan akadnya. Jadi gini, sebagian investasi, sebagian fix akan dikembalikan. Ya,
Idealnya begitu. Yang investasi bisa rugi bisa untung, yang dikembalikan ya pasti akan kembali. Dan kembalinya sesuai dengan perjanjian di awal. Satu ya. Nah itu berarti nggak jelas akhirnya. Ya seperti saya sampaikan di awal, saya belum dapat yang benar-benar ya. Saya nggak pernah ngomongnya juga ya. Soalnya kawan-kawan saya juga begitu ya. Nggak satu dua orang. Tapi maksudnya intinya adalah saya ngomong artinya belum dapat yang pas banget gitu ya untuk syariat itu yang sesuai ya. Tapi sekali lagi ini akad asuransi itu kan, asuransi dalam dalam Islam itu ada dua, ada yang sifatnya sosial, ada yang komersial. Yang sosial itu begini, iuran kematian. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin per bulan ada iuran kematian 10.000. Tapi apakah ada yang mau klaim duluan? Enggak kan? Ya orang ikhlas aja gitu ya. Namanya takmin ta'awuni istilahnya. Ya, ya nggak apa-apa deh, saya mau duluan nggak apa-apa, saya dapat banyak lumayan alhamdulillah gitu. Ya nggak juga gitu ya. Itu itu halal, nggak ada masalah. Iuran kematian halal, nggak ada yang mempermasalahkan. Karena memang niat orang sedekah. Tapi ada asuransi komersial. Komersial itu mau dapat untung. Ya, mau dapat, ini yang komersial ini yang namanya apa namanya yang banyak ya. Ini yang mungkin dikritisi oleh beberapa lembaga fatwa. Tapi sekali lagi, ya ini kan karena keterbatasan saya tidak bisa memastikan semuanya sama seperti itu. Kalau dengan mengatakan asuransi syariah, ya tolong dibawakan gimana detailnya baru kita analisa. Ya, tapi kan saya sampaikan tadi umum saja, secara umum saja. Ya, yang saya dapatkan adalah ya seperti itu, nggak dipisah. Akhirnya nasabah itu nggak jelas dapatnya berapa atau difikskan. Cuma katanya apa? Ya kalau investasi kok pasti untung. Itu agak pertanyaan besar begitu. Ya, meskipun dikatakan saham blue chip katakan ya, saham blue chip juga saham yang seperti Telkom dan yang lainnya juga ya ada kemungkinan rugi ada gitu kan, nggak pasti untung juga gitu. Ya, ya baik, baik. Ya, oh ya, mana hmm, hmm, ya, bagi rugi nggak ada ya, bagi oh, ya. Ya jadi namanya bagi hasil ya siap juga bagi rugi ya, sebenarnya begitu harusnya. Tapi kalau misalnya di bank syariah, kalau saya boleh usul adalah milih wadiah, akad wadiah, akad nitip ya. Jadi kita nggak dapat nggak dapat nggak pertambahan ya. Saya nggak dapat pertambahan, nggak dapat pertambahan dan malah bisa jadi kena pajak dan berkurang gitu. Administrasi juga berkurang gitu. Maka pilih wadiah. Kalau mudharabah kami tidak rekom karena tadi ya terus dapat tapi belum tentu apa nggak apa namanya nggak rugi begitu ya. Jadi sekali lagi ya ini apa namanya ini hanya pandangan dari apa yang kami lihat ya. Sekali lagi kalau memang ada berbeda faktanya maka tolong diinformasikan sehingga bisa jadi berubah apa yang kami pandang ini. Baik, eh, jadi kami sangat ingin sebenarnya lebih lama cuma kasihan yang lain ya. Kayaknya masih ngantuk-ngantuk begitu nanti. Udah belum makan malam juga mungkin ya. Jadi saya terima kasih sekali para jamaah sekalian, para jamaah berkenan untuk memberikan apa namanya perhatian, kemudian juga antusias. Semoga saja Allah yang Maha Agung dan yang Maha Tinggi sekarang melihat kita semua. Ya Allah, Engkau Maha mendengar, Maha melihat. Berikanlah kesehatan kepada kami semua. Berikanlah kami ini rezeki yang halal, berkah. Berikanlah kami ini kebahagiaan di keluarga, mendapatkan sakinah, mawaddah dan rahmah. Dan berikanlah kami ini kebahagiaan di dunia dalam kemudian di akhirat kelak. Ya Allah, ampunilah orang tua kami yang telah meninggal sebelum kami. Ampunilah kakek nenek kami yang meninggal sebelum kami.
Ampunilah mereka, berikanlah mereka yang tempat terbaik di sisimu ya Allah. Masukkanlah mereka ke surgamu tanpa hisab dan tanpa adab. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.